apakah ada bangsa setan yang memang biasa mengganggu kehidupan manusia berumah tangga? Itu ada, dan berdasarkan yang saya pahami itu bagian daripada keturunan daripada iblis, yang namanya salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu yang menurut bangsa manusia ibadah ini termasuk enak dan mengenakkan dan menyenangkan. Apa itu? Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Gus Iman? Alhamdulillah, atas berkah dari Allah sehat walafiat. Rantau sehat? Sehat alhamdulillah. Nih Gus, ada yang mau saya tanyakan Gus. Boleh. Kemarin kita tempo hari Gus udah pernah mediumisasi, kalau nggak salah itu jin pengganggu sholat Gus, jin ifrit. Sebenarnya yang mau saya tanyakan seperti ini Gus. Kalau itu kan jin pengganggu sholat. Yang mau saya pertanyakan ini, ada nggak Gus jin pengganggu dalam rumah tangga? Yang kepingin abang pertanyakan adalah makhluk gaib ataupun bangsa jin ataupun setan, bahasa umumnya itu, yang biasa mengganggu kehidupan berumah tangga begitu. Insya Allah itu yang berdasarkan penjelasan uraian daripada guru-guru kami dulu ya ada gitu. Namun sebelum saya menguraikan ya atau menjelaskan terkait hal ini, kita harus jeli menyikapi atau memahami gangguan-gangguan dalam kehidupan berumah tangga. Kalau gangguan dalam sholat ini berarti menimpa umat Islam. Ya, karena hanya umat Islam lah yang sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib begitu. Ya, sebetulnya makhluk gaib ini beraneka ragam. Dalam hal ini sebetulnya saya teringat penjelasan tentang beberapa keturunan daripada iblis. Ya. Mereka itu banyak, ada beberapa nama-namanya, ya, ada beberapa poin-poinnya lah ya, dan tugas mereka pun berbeda-beda. Mereka memimpin pasukan-pasukan besar guna untuk mengganggu dan menggoda bangsa manusia. Ya. Terkait dengan adanya pertanyaan dari abang, apakah ada makhluk gaib ataupun bangsa setan atau jin yang mengganggu kehidupan manusia dalam berumah tangga, itu saya ulang balik, insya Allah ada. Namun sebelum saya menguraikan panjang lebar, tentunya saya perlu menggarisbawahi, bila mana jawaban saya itu berbeda dengan para ahli di luaran sana, tentunya saya selaku al-fakir mohon maaf dan ya tak usah dibesar-besarkan. Terkadang memang ya pengetahuan seseorang itu bisa berbeda-beda. Kadang ada pengetahuan seseorang itu yang hanya berdasarkan dari cerita mulut ke mulut. Ada yang berdasarkan uraian di kitab-kitab, ya seperti itu, yang diajarkan oleh para ulama atau guru-guru besar, gitu, seperti itu. Terkait makhluk gaib atau bangsa jin yang mengganggu dalam sholat itu, kita sudah mediumisasi kala itu kan. Ya, tentunya saya tidak perlu untuk menjabarkan lagi. Kalau nggak salah videonya itu ada di video Kelana Masa, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan, tambah pengetahuan juga kita semua. Terkait apakah ada bangsa setan yang memang biasa mengganggu kehidupan manusia berumah tangga, itu ada, dan berdasarkan yang saya pahami itu bagian daripada keturunan daripada iblis yang namanya Dasim. Dasim namanya. Iya, Dasim. Ya, Dasim ini memimpin kelompok-kelompok besar. Nanti ada juga keturunan dari iblis yang memimpin terkait gangguan dalam kehidupan manusia di seputaran usaha, pasar, berbisnis dan lain sebagainya, itu ada. Ya. Jadi Dasim namanya, dia mengganggu bangsa manusia. Apakah dia Dasim nomor 1 langsung turun tangan mengganggu bangsa manusia? Itu biasanya dia mengirim anak-anak buahnya. Kalau bahasa kita ya Dasim perwakilan. Iya, seperti itu. Maka dari itu kita harus mengerti dan menyadari terlebih dahulu, bila mana kita bangsa manusia yang sudah berumah tangga,
kadang kan lazim dalam kehidupan ini ya. Kalau dirasa rumah tangga kita goncang, terkadang kita sering mengedepankan dugaan apakah kira-kira ada gangguan ya, apakah kira-kira ada sihir dan guna-guna ya. Nah, ini belum tentu seperti itu ya. Karena tanpa adanya gangguan jenis guna-guna, Dasim memang udah punya hobi seperti itu. Oh, memang kerjanya untuk apa? Iya, seperti itu. Tanpa disuruh oleh oknum-oknum dukun lagi. Iya, bahkan berkemungkinan besar bila mana adanya gangguan yang dialami oleh manusia yang berumah tangga itu dicek oleh kalangan ahli, itu adanya guna-guna, mungkin jenis ya gangguan ya, versinya kan macam namanya kan, ada dinamakan sihir, guna-guna dan lain sebagainya, guna untuk menggoncang rumah tangga. Biasanya kan oknum dukun ini menggunakan jasa makhluk gaib. Makhluk gaib ini biasanya kategorinya termasuk anak buah daripada si Dasim. Oh, berarti bersekutu lah Gus. Ya diartikan sendirilah seperti Iya, itu intinya. Ya, jadi intinya ya kita harus bijak dan dewasa menyikapi gangguan-gangguan yang menimpa kita bangsa manusia yang sudah berumah tangga. Berarti memang Gus, hobinya tanpa disuruh pun memang yang mengganggu. Ya. Apalagi kalau disuruh. Iya, begitu. Kuncinya begini ya. Intinya kita jangan terburu-buru saat mengalami sedikit ada gangguan dalam rumah tangga. Ya, itu lantas menduga adanya guna-guna ataupun diguna-guna ataupun diganggu oleh ya sejenis santet dan lain sebagainya ya. Karena gangguan dalam berumah tangga yang versi Dasim ini biasanya jarang dalam rangka misinya itu membuat sakit, itu jarang. Oh, misinya bukan untuk sakit dia. Iya, mungkin suasana supaya panas. Laki-laki si suami benci dengan istrinya, nanti sebaliknya istri terkadang berjalannya waktu lama-lama kok nggak suka kepada suaminya, nanti timbul perasaan kepingin selingkuh dan lain sebagainya. Nanti masalah kecil dibesar-besarkan. Ya, seperti itu. Oh, ini ulah-ulah Dasim juga. Ulah-ulah Dasim, itu yang saya paham. Sebenarnya Gus, mau tanya, inti tujuan Dasim ini mengganggu rumah tangga kita lah, manusia ini apa sebenarnya? Ya, jadi mereka kakek moyang Dasim, si iblis lah. Kalau kakek moyang kita, nenek moyang kita kan bangsa manusia. Iya. Beliau Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Sayyidatuna Hawa, ada yang mengatakan seperti itu. Sayyidina Adam lah itu suaminya, seorang nabi kan, itu kan kakek dan nenek moyang kita. Mengacu dan merujuk kepada sejarah dulu-dulunya kan iblis itu kan kalau bahasa apanya gak setuju atau benci dengan Nabi Adam dan turun-temurun sampai kepada bangsa kita, manusia di akhir zaman. Itu motif tujuan utamanya sebetulnya. Sudah jadi musuh bebuyutan. Ya, seperti itu. Namun walaupun seperti itu ya, kita harus tetap waspada, faham dan mengerti bagaimana cara antisipasi hal itu. Begitu. Kira-kira ada nggak Gus antisipasinya untuk menangkis dari gangguan-gangguan Dasim? Oke, ya. Sebetulnya bagi kita umat Islam terkhusus lah ya, yang sudah berumah tangga, itu biasanya kan punya rumah. Ya, walaupun itu mungkin baik itu rumah sendiri ataupun rumah pemberian orang tua ataupun rumah sewa sekalipun, biasakanlah masuk rumah ucapkanlah salam. Begitu. Oh, walaupun nggak ada orang di rumah. Iya, boleh ucapkan salam. Syukur-syukur kadang kita suami pergi, mungkin istri kita di rumah, anak kita di rumah, ucapkan salam lah. Walaupun terkadang mungkin pintu depan sama bagian dapur mungkin jauh. Mana tahu di suatu ketika kita salam orang rumah kita, istri kita gak mendengar, ya gak apa-apa. Kita ucapkan salam. Iya, seperti itu.
itu bisa guna untuk meminimalisir gangguan-gangguan dasim. Untuk meredamnya Gus ya. Ya, intinya memang jangan lupa juga kita selaku umat Islam kan diperintahkan mau berbuat sesuatu hal apapun biasakanlah membaca doa. Dan jangan lupa juga dalam kehidupan kita berumah tangga ya, di rumah itu harus dekatkan diri kita kepada Allah tentunya. Begitu. Iya. Karena begini, ada poin yang gak kalah penting juga guna menambah wawasan kita. Dari sekian banyak jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu ada salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu yang menurut bangsa manusia ibadah ini termasuk enak dan mengenakkan dan menyenangkan. Apa itu? Menikah. Menikah. Gitu. Iya, bangsa setan, iblis tak suka bila mana manusia menikah. Setelah menikah, semua isinya kalau niatnya baik pahala. Yang tadinya dilarang semua dihalalkan. Bahkan sampai yang paling krusial itu dihalalkan dan ada pahalanya. Maka setan sangat keberatan, sangat tidak suka dengan yang namanya pernikahan. Yang legal tentunya. Nikah kan legal. Kadang kan ada hidup bersama tapi kumpul kebo. Isinya dosa. Senang ya. Apalagi sampai zina. Ya. Maka yang sudah berumah tangga ini semua bernilai pahala. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan waktu masih sendiri itu sudah ada pahalanya. Ya. Namun setelah menikah berumah tangga pahalanya itu naik berlipat-lipat. Dalam segalanya, waktu masih lajang, masih bujangan, masih gadis, mungkin bagi yang perempuan biasa bekerja, kerjaannya baik, niatnya baik, hasilnya baik, dapat kebaikan. Tapi setelah menikah, ya, ada kebaikan yang berlipat ganda. Begitu juga kita kaum laki-laki, seperti itu. Intinya seperti itulah yang sedikit perlu saya sampaikan dan bisa saya uraikan. Apa hal lagi yang kepingin dipertanyakan guna untuk menambahkan pemahaman kalian atas apa gangguan-gangguan dalam rumah tangga. Jadi Gus, intinya dasim mengganggu rumah tangga manusia ini untuk menggagalkan pahala-pahala itu tadi. Ya, Gus. salah satunya termasuk begitu misi utamanya. Karena dalam berumah tangga, dalam pernikahan itu semua bernilai pahala. Ya, baik dari yang ringan senyum saja kepada pasangan kita udah pahala. Coba kalau kita belum menikah, senyum kepada lawan jenis itu dosa. Ya, melihat memandang dengan penuh nafsu saja, nah itu sudah dosa. Maka setan sangat keberatan dengan hal itu. Itu secara globalnya begitulah ya. Maka dasim bertugas guna untuk terkait hal itu. Jadi Gus, terkait ini apa kita nanti mau mediumisasi? Oke, jadi kalau kiranya abang sendiri kepingin nggak kita penelusuran langsung dengan menggunakan mediumisasi? Kepingin Gus. Kepingin. Bang Anto? Kepingin. Oke, kalau memang nantinya perlu dan kalian juga kepingin guna untuk mediumisasi, nanti kita pertimbangkan. Ya. Dan jangan lupa tentunya mana tahu buat sahabat semua dimanapun berada, silakan tinggalkan di kolom komentar bila mana terkait obrolan ini kepingin dimediumisasi secara langsung. Nanti kiranya ada persamaan atau ada perbedaan atas apa yang sedikit kita bahas di sini. Ya, insya Allah nanti bila mana memungkinkan, memadai, kita coba lakukan mediumisasi terkait setan-setan atau bangsa jin atau makhluk gaib yang terkait mengganggu kehidupan berumah tangga. Ya, seperti itu insya Allah. Nah, bisa dimengerti lah ya. Ada hal lain yang ingin digali, dipertanyakan lagi atau tidak? Sudah cukup kira-kira Bang Anto? Amal? Kalau kiranya cukup, ya itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tentunya saya selaku Al-Fakir hanya bisa menyandarkan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua terlindung, terjaga dan dijaga oleh Allah dari gangguan setan-setan yang terkutuk. Seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.